Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gerbang Horor Raga Sukma. Ini adalah program kolaborasi antara Padepokan Raga Sukma dengan Diari Kemala yang memang dikerjakan bareng-bareng. Diari Kemala itu dikerjakan di bawah bendera Padepokan Raga Sukma. Jadi kayak semacam side quest-nya Raga Sukma. Selain mengkaryakan komik pendekar, juga mengkaryakan komik di luar genre pendekar, yaitu genre horor. Kemala bisa teman-teman baca secara gratis di Line Webtoon. Season 1-nya sudah tamat dan season keduanya sudah keluar tanggalnya ya. Tanggal penayangannya yaitu tanggal 29 Oktober 2021. Jadi catat baik-baik ya, itu hari Jumat. Jadi nanti akan update setiap hari Jumat pukul, saya nggak inget ya, kayaknya mungkin pukul 22 kalau nggak salah. Jadi emang harus tahan melek ya, supaya bacanya malam-malam. Dan nanti seperti di season sebelumnya, di hari Kemala juga akan diiringi oleh musik pengiring yang dikaryakan oleh nadasukma.music. Jadi teman-teman selain mensubscribe channel Padepokan Raga Sukma, juga silahkan berkunjung ke YouTube-nya Nada Sukma Music, atau bisa juga follow Instagramnya. Di situ teman-teman bisa menikmati karya-karya dari Nada Sukma Music. Nah, ini saya sekalian pengumuman kali ya. Jadi episode yang lalu itu kontennya diisi oleh Cik Suma, Iwayan Suma Bagia dari Bali. Beliau ini adalah kreator dari webtoon Burloka, dan juga kreator Cik Suma ini mengkaryakan konten-konten media sosialnya di Hari Kemala selama penayangan Kemala season 1 gitu. Jadi kebetulan kemarin berbagi cerita horor di sini ya, di Gerbang Horor Raga Sukma. Dan kalau teman-teman berminat, silahkan, maksudnya kalau teman-teman punya cerita horor juga, silahkan direkam nanti kontak admin Instagram Diari Kemala, Instagram ya, dikirim DM aja gitu, atau Instagram Padepokan Raga Sukma. Jadi teman-teman kalau mau berbagi cerita seperti Cik Suma, silahkan rekam saja ceritanya. Durasinya kalau bisa jangan kependekan ya. Jadi ya mungkin 20-30 menit itu oke. Mau lebih panjang boleh, tapi yang penting storytellingnya harus bagus ya. Jadi harus silakan berlatih storytelling dulu kalau pengen berbagi cerita gitu. Nah, sekarang saya akan berbagi cerita yang dialami oleh teman saya, Bambang Eko namanya. Dia itu sebetulnya kakak kelas saya, cuman ikut kuliahnya itu jadi seangkatan sama saya gitu, padahal dia 1 tahun lebih tua. Dia kuliah di Jogja. Nah, ini adalah cerita dia selepas mendaki Semeru. Mendakinya nggak ada apa-apa nih ya. Jadi ceritanya dia itu habis mendaki Gunung Semeru bareng ramean gitu, katanya sampai belasan pokoknya sampai banyak lah gitu. Nah, cuman dia itu geng besar, tapi dia punya geng kecilnya gitu. Nah, itu geng kecilnya cuma 4 orang. Jadi selepas mendaki ramean itu berangkat. Nah, peristiwanya ini ya, ini biar ada gambaran, itu tahun 2006. Tahun segitu itu belum populer deh kayaknya mendaki gunung itu. Waktu itu habis, dan itu di pergantian semester, kayak bulan-bulan berberan gitu loh, entah Oktober, November, akhir lah gitu. Jadi mau liburan semester, sudah liburan semester, dia si Bambang Eko ini mendaki gunung. Terus selepasnya dia itu mampir di rumah temannya, namanya Sapta. Sapta ini beragama Hindu ya, jadi di Probolinggo. Nah, rencananya mereka itu jadi habis dari Semeru ngasuh dulu di rumahnya Sapta sama 2 orang lagi temannya. Seingat saya namanya itu Jimmy, tapi bukan nama asli katanya. Satu lagi siapa? Alham atau Ilham gitu. Alham ya, sebut saja Alham ya namanya.
Jadi Alham, Jimmy, Sapta sama si Bambang Eko ini nginep di rumahnya Sapta, transit lah di rumahnya Sapta selepas mendaki gunung Semeru. Nah itu ngaso dulu 1 hari dan mereka berencana itu ke Jogja. Jadi langsung ngaso dulu terus mau berangkat ke Jogja di hari berikutnya. Kalau nggak salah nyampe rumahnya itu ya katakanlah hari Sabtu misalnya. Nah minggunya itu berangkat enggak weekending karena waktu itu jalanan tuh sepi banget, jadi mungkin anggaplah hari Rebo kali ya. Jadi hari Rebo dia pulang mendaki, kumpul di rumahnya Sabta, istirahat, ngaso-ngaso, tidur. Sehari berikutnya mereka jalan ke Jogja pakai mobil. Nah ini buat gambaran situasi, yang bisa nyupir itu Sabta sama Jimmy aja. Bambang Eko nggak bisa, Bambang nggak bisa, Alham juga nggak bisa. Nah mereka itu pakai mobilnya si Sabta nih, keluarganya Sabta tuh punya mobil, dipakai mau perjalanan ke Jogja dari Probolinggo, dari rumahnya. Nah rencananya lewat Malang. Cuman ternyata rencana keberangkatan mereka itu agak keluar dari rencana, keluar dari planning yang sudah ditentukan. Tadinya tuh mau berangkatnya agak pagian gitu supaya nyampe Jogja itu, saya kurang tahu sih perjalanannya berapa lama ya, tapi nyampe Jogja tuh either biar nggak terlalu malam atau ya intinya biar nggak kecapean lah. Jadi hari masih bisa dijangkau supaya mereka bisa langsung nyari entah penginapan, entah mau ke rumah temennya. Saya tidak dapat kepastian waktu itu. Anggap saja ke penginapan ya. Jadi mau jalan-jalan gitu berempat ini. Nah mereka udah istirahat nih. Pulang dari Semeru kemarin udah istirahat semalam santai. Besoknya pas mau berangkat ke Jogja mobilnya itu, nah ini yang jadi problem. Jadi mobilnya tuh pakai acara diservis dulu ya, ternyata ya nggak persiapan. Mungkin kayaknya sini rencana dadakan ya ke Jogjanya. Jadi itu diservis dulu yang membuat perjalanan mereka itu jadi keberangkatan mereka itu jadi tertunda. Nah pas lagi mau jalan udah agak sore, jadi mobilnya baru nyampe rumah diservis sama bapaknya si Sabta ini, mobilnya keluarganya Sabta balik ke rumah itu udah agak sore, suasana hujan. Terus ini sempat ada ya perdebatan lah atau diskusi kali ya. Jadi intinya kita itu mau berangkat sekarang atau mau nunggu nanti nih, agak nanti gitu. Bukan nunggu nanti tapi berikutnya, di hari berikutnya. Jadi kita ngaso lagi gitu. Akhirnya setelah voting diputuskan tuh udah berangkat sekarang aja gitu, biar kalaupun berangkat sekarang ya nyampe Jogja tengah malam, nyari penginapan yang bisa dijangkau biar paginya bisa jalan-jalan gitu akhirnya keputusannya. Nah akhirnya mereka berangkat udah sore kali ya, jadi udah menjelang maghrib baru berangkat dan itu deras hujan deras. Nah yang nyupir ini rencananya gantian, jadi separuh jalan awal itu dibawa oleh Sabta selaku pemilik mobilnya yang karena mereka kan masih capek gimana ya perasaannya, jadi nanti bakal gantian. Jadi nanti Bambang Eko nemeni Sabta di depan, Jimmy sama Alham itu tidur di belakang. Nanti di tengah perjalanan mereka shift ganti, Jimmy yang nyupir sama si Alham di depan melek ya, nemenin jadi co-driver. Si Sabta sama Bambang Eko di belakang tidur. Itu rencana yang matang lah, pokoknya begitu kayak gitu. Akhirnya jalan. Hari menjelang maghrib, ketemu maghrib di tengah jalan. Saya tidak mengetahui apakah mereka yang tipe-tipe orang yang mampir masjid apa enggak, saya nggak tahu. Pokoknya bablas gitu. Dan perlu saya berikan gambaran ya, ini tahun 2006. Nggak seperti sekarang yang dikit-dikit ada Indomaret, ada Alfamart, ini nggak ada. Ini ya pokoknya kalau udah lepas dari peradaban ya sudah, ya nggak ada ketemu kayak warung-warung itu, nggak ada ini. Nah itu ada semacam kesalahan perhitungan, yaitu mereka tuh sebenarnya sudah makan, cuman nggak bawa kayak snack kali ya, jadi kayak cemilan gitu. Jadi main berangkat aja udah, Sabta nyupir, hujan, si Jimmy sama Alham langsung udah hilang lah di belakang tuh jalan tuh. Nah mereka ngelewatin Malang. Nah ini nih menjelang pukul 8 hujan itu udah
ya mungkin udah sayup-sayup lenyap, cuman kan menyisakan kabut ceritanya. Nah di situ udah lengang, mereka tuh lewat daerah Dampit kalau nggak salah. Aduh, saya harus cek lagi, tapi seingat saya tuh Dampit daerahnya, daerah Dampit itu. Daerah Dampit itu saya kasih gambaran itu kayak berliku-liku. Kalau di Sumedang mungkin kayak Cadas Pangeran gitu, atau kayak di Gumitir kalau di daerah Jember itu. Jadi berliku-liku, dikepung oleh gunung dan ya gelap, kondisinya gelap. Dan waktu itu kan satu syaratnya kondisinya adalah hujan, sehingga tidak banyak nih mobil melintas. Gelap, hujan, sepi udah. Ya cuma mobil mereka aja berdua. Di situ ada situasinya muncul itu kayak kebelet pipis ditahan. Jadi udah aduh nggak berani deh berhenti. Tapi lapar, si Sapta ini sama Bambang Eko ini. Itu yang mereka sesali. Aduh, tahu gini bawa camilan gitu dari rumah. Nggak nyangka gitu. Jadi ini mobil penuh oleh barang habis mendaki gitu, 4 tas carrier di belakang sana, terus 2 orang tidur, ini 2 orang di depan ini udah lapar gitu. Ini mereka masuk padahal baru jam 8. Tapi situasinya tuh begitu senyap gitu. Jadi kayak ke dunia lain udah kondisinya. Ini benar enggak sih ini sesepi ini masa jalan kayak gitu. Jadi benar-benar lengang, tidak ada kehidupan, nggak ada mobil lewat gitu. Wah, itu udah mulai mencekam tuh, mana jalannya ini lagi belok-belok. Dan mereka jadikan menyalakan lampu badai, itu kan mengagetkan ya. Jadi kejauhan kadang-kadang ya namanya juga bayangan pohon, set gerak, kalau mobilnya belok kan otomatis bayangannya ikut belok. Nah itu kayak bayangannya kayak gerak gitu loh. Nah itu yang bikin parno lah ceritanya. Tapi rasa lapar itu kayak membunuh rasa takut. Jadi dia lebih mereka berdua nih kayak cari warung deh, udahlah. Pokoknya kalau sampai nemu warung, nggak usah nunggu perintah, nggak usah nunggu diskusi, langsung aja mampir gitu. Wah, akhirnya jalan tuh mereka sepi dan karena nggak apal jalan, akhirnya tiba-tiba di nun kejauhan di sana nun jauh di sana lah ya, terlihat ada cahaya. Ada cahaya, pelanin. Dan emang mereka melaju pelan ya, karena jalannya tuh licin. Pelan, terus bener. Si Bambang Eko karena sebelah kiri, dia ngelihat tuh ada warung. Yaudah, si Sapta ini belum langsung lihat ya, nggak langsung ngelihat gitu. Tapi karena ada perintah itu, dia langsung yaudah melipir ke kiri dan baru sadar, oh iya betul ada warung. Warungnya itu benar-benar di tengah hutan, jalan yang sepi, lengang, nggak ada kendaraan lain, tapi warung itu nyala. Set, berhenti langsung di depannya, di depan halamannya itu. Jadi roda mobilnya itu bergesek dengan kerikil ya, kretek-kretek, udah berhenti, mesin dimatikan. 2 orang di belakang ini nggak bangun, anehnya. Mau dibangunin ini ragu, karena kenapa? Karena nanti kan akan gantian nyupir. Siapa tahu mereka dalam kondisi yang lelap banget, kalau dibangunin nanti malah mengganggu iya kalau gampangnya metabolisme kali ya. Jadi nanti jadi malah kebangun nggak enak perasaannya. Jadi udah dibiarin aja. Mereka berdua, mending kita bungkusin kayak gitu. Oh ya sudahlah, kita bungkusin aja. Turunlah si Sapta masih Bambang Eko, tutup. Warungnya itu ya tipikal warung desa yang di pinggir jalan itu. Jadi cuma kayu-kayu, cahaya remangnya hanya berasal memancar dari balik pintu kayu yang lapuk lah. Ada cahaya kuning itu. Ada lampu-lampu bohlam kali ya. Terus di bagian depannya itu ada semacam kayak mungkin banner, tapi ya mungkin dari kain lah, tulisannya ayam goreng. Udah gitu aja, sesimpel itu. Masuklah si Bambang Eko, udah nggak mikir apa-apa sama si Sapta. Pas masuk, ya itu layaknya warung ayam goreng, ada meja, ada kursi, terus ada displaynya tuh ya kayak lemari kaca ya. Jadi yang buat mendisplay makanan gitu, kayak di warteg kali ya. Cuman anehnya itu kosong. Nah, Bambang Eko tuh sempat ngerasa, waduh kehabisan nih. Iyalah, siapa yang dagang jam segitu gitu, jam ya malam lah, mungkin jam 8 itu ya. Sebenarnya belum terlalu malam, cuman karena nuansanya begitu jadi terasa sudah begitu larut, padahal ya belum. Akhirnya kan memikirkan, waduh ini
mampus nih kita, habis ya Bu gitu nanya. Masih katanya, masih gitu. Nah di situ tuh ada pemilik warungnya, ibu-ibu pakai jaket biru terus dasteran gitu, jadi daster tapi di outernya itu pakai jaket biru gitu loh. Nah di sebelahnya ada anak kecil dan mungkin mohon maaf ya katanya agak idiot itu, jadi anak-anak mungkin kelas 6 SD apa inilah, tapi agak kurang inilah, agak kurang gitu. Jadi ini ada anaknya gitu, tapi kok ya bungkam aja anaknya gitu, jadi kayak tidak terlalu respon gitu. Si ibunya ya dengan sebenarnya biasa aja sih ibunya ya, mungkin tidak terlalu ramah tapi juga tidak terlalu dingin, ya biasa aja. Itu akhirnya si Sabta bilang, ya udah Bu, pesen kalau masih ada ayam gorengnya ya kami mau 2 deh kayak gitu. Nggak jawab nggak apa, langsung masuk ke belakang, anaknya ikut ke ada pintu belakang gitu loh. Nah si Bambang Eko sama Sabta nunggulah di situ, ditunggu lama banget. Itu ada kali udah lapar banget, apa masaknya selama ini gitu ya. Ditunggunya tuh beneran lama, jadi kayak ada kali 30 menit kali, soalnya mereka ngobrol sama ngerokok gitu, sempet ngerokok itu, terus kok nggak datang sih. Akhirnya samperin si Sabta nyuruh Bambang itu, ya wis lah disamperin, dibuka gordennya si ibu ini, gorden pintu belakangnya pakai gorden ya, bukan pakai daun pintu. Gordennya kaget si Bambang Eko, loh kok bukan dapur, disangkanya dapur, ternyata hutan. Loh kok hutan nih gitu, mana ini dapurnya, kan membingungkan. Jadi loh tadi ke belakang loh ini. Terus mereka langsung berspekulasi, nih apa ibu-ibu ini juga bukan bukan pedagang kali, cuma orang numpang neduh ya. Terus ada tamu datang langsung panik kabur gitu, atau seperti itu bisa jadi narasinya ya. Tapi lo warungnya ini kayak ya memang habis dipakai gitu, jadi masih si lemari displaynya juga ada remah-remahnya gitu, jadi emang warung itu hidup gitu. Terus kan bingung loh, ini kemana ini, kok nggak ada sih ibunya sih, kan bingung ya jadinya. Nah akhirnya si balik udah jangan di itu, tungguin, siapa tahu ada di belakang, kita mana ngobrolnya kencang lagi gitu. Terus ditungguin, ya kita tunggu 5 menit, 1 batang rokok lagi, siapa tahu emang ngambil di rumah deket situ gitu, ada rumah di somewhere di balik rimbunnya hutan itu, terus dia masak di sana terus baru disajikan di sini, karena kan bagaimanapun itu udah sajian terakhir ya, kayak misalnya boleh injury time kali ya, jadi injury produknya. Pas lagi ngabisin sebatang sampai habis belum datang juga, akhirnya udahlah kita terus aja, nanti aja cari di tempat lain ya gitu. Bersepakatlah si Sabta sama si Bambang ini, yaudah ciao aja. Pas mereka mau melangkah pergi, ibu itu muncul sama anaknya tadi, ini Mas kayak gitu, maaf lama kayak gitu. Langsung orang ya, maksudnya mereka terpatahkan lah si narasi yang tadi sempat dispekulasikan ya, wah kayaknya kita salah, udah nih datang. Tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama. Begitu mereka melihat yang disajikan gitu, 2 piring nih langsung menyajikan tuh, literally 2 piring nasi sama ayam. Kaget karena si ayamnya sama nasinya itu berbau. Jadi biasanya kan kalau kita ke warung pecel ayam itu kan biasanya nasinya dibikin kayak apa tuh, yang pakai mangkok itu loh. Ini enggak, nasinya ya udah nyebar aja. Ada ayamnya gede paha. Tapi yang bikin aneh adalah si ayam ini tuh tidak seperti digoreng, atau digoreng tapi tidak terlihat matang. Dan si permukaan ayamnya itu masih ada bulu-bulu hitamnya gitu loh. Wah menjijikan lah pokoknya kalau dibayangin. Jadi kayak nggak sempurna tadi nyabutin bulu ayamnya, terus mikir apa ini barusan nyembelih ayam banget, terus dijabutin dadakan malam-malam sehingga nggak rapi gitu, bingung kan. Tapi kan mereka nggak mungkin memakan itu, mana. Terus akhirnya karena ini nih, jadi mereka nggak mungkin memakan sajian itu di depan warung, karena nanti di hadapannya si ibu itu di dalam warung. Akhirnya mereka memutuskan untuk, Bu kami makan di luar ya kayak gitu. Idenya si Bambang ini, Sabta langsung wah jenius ini, langsung kabur ikutan keluar. Terus dia amati langsung pakai korek gitu, diliatin bener itu ayamnya. Aduh
menjijikan lah, jadi matang belum, terus di bagian persendian itu masih ada darahnya. Wah, itu langsung deg-degan si Sapta sama Bambang ini bener nggak sih yang kita lihat ini, bener nggak sih, sampai wah udah nggak bisa inilah dinalar gitu. Di depan mereka mobilnya si Jimmy sama si Alham masih ngorok aja, nggak peduli ini. Terus gimana nih ya, terus makan apa, makan gila apa, terus akhirnya si Sapta tanpa ragu itu langsung buang ininya ke samping warung, di sebelah warung ya, nggak kelihatan karena kan terhalang pintu ya, jadi dia ke samping warung langsung dibuang ayamnya, saat rusak kayak gitu. Terus si Bambang langsung lihat-lihat dulu ya, takut ibunya ngelihat kan, nggak ini ya, nggak etis gitu. Ini terlepas nih, mereka masih belum punya pretensi apapun loh ya. Akhirnya Bambang lihat-lihat kanan kiri, oh nggak ada, ikutan ngebuang. Terus gimana nih, cabut apa? Udah cabut aja kayak gitu. Tapi kalau cabut dicurigai nanti, kayak masa cepet habis gitu. Yaudah nunggu sebentar kayak gitu. Diem sambil nggak ngobrol, nggak ngerokok, diem merokok habis gitu kan. Aku mikir aduh ini, udahlah cabut. Ya udah, terus masuk. Bu, ini sudah selesai. Oh ya sudah kayak gitu. Berapa Bu? 2.000 katanya. Kaget langsung mereka berdua. Ini ngarang ini. Masa 2.000, 20.000 kali kayak gitu. Jadi kayak saling berbisik gitu dari sudut bibir. 20.000 kali, udah 20.000. Nih monggo Bu, langsung pergi, nggak noleh, nggak apa, ngeliatin. Si ibu itu juga ngambil uangnya karena uangnya ditaruh di meja. Balik kanan gerak, masuk mobil, tancap gas. Udah itu mereka melaju lagi dengan kondisi perut kosong. Di sepanjang jalan itu, diskusi mereka langsung, itu orang bukan sih, tapi kenceng diskusinya. Jadi kayak meluapkan ke apa ya, ke keanehan yang mereka alami gitu, bareng-bareng diskusi. Saking serunya berdiskusi itu sih, karena kenceng ya suaranya, si Alham sama Jimmy kebangun gitu. Wih, apa rek gitu, apa nih kok, apa ada apa gitu kan. Enggak gitu, apa wis gantian lah, apa udah malam nih, gantian, udah katakanlah udah separuh perjalanan, aku lapar banget nih, kami lapar gitu, gantian lah Jim, kamu yang nyopir Jim kayak gitu. Ya wis, akhirnya mereka menepi di pinggir jalan dengan cepat, shift driver dan co-driver sama penumpang langsung gantian set. Jadi kondisinya si Jimmy sama Alham di depan, Jimmy nyopir, Bambang Eko sama Sapta di belakang. Bodo amat, tidur langsung. Dan nanti pasti laparnya ke ini ya, ke makan gitu, kemakan oleh rasa kantuk, tidur lah mereka, main tidur aja, udah lupain lah semuanya. Terus berangkat mereka lanjut. Ini kondisi tidur ya, mereka udah terlelap. Ini sudut pandang ceritanya nih dari Sapta sama Bambang aja sebetulnya. Tiba-tiba dalam apa ya, kelelapan tidur mereka, Bambang ini lagi tidur. Ini storynya ada dari Bambang dibangunin, weh bangun ya gitu, dibangunin. Yang pas melek yang ngebangunin itu Alham. Weh kenapa gitu, ini ada warung kayak gitu, ada warung makan, katamu lapar gitu. Tuh Jimmy lagi makan gitu. Di mana nih, udah berapa lama kita jalan? Udah 1 jam, udah 1 jam lebih lah ibaratnya. Masih daerah mana? Ambo nggak tahu kayak gitu. Pokoknya tuh ada warung, ayo turun. Ada cahaya memang, dan cahayanya terang. Nah akhirnya si Bambang bangunin Sapta, bangun ayo cepet makan tuh kayak gitu. Bangunlah mereka berdua itu, bangun keluar dari mobil. Wah, tercengang, jump scare lah istilahnya. Warungnya sama persis dengan yang mereka kunjungi tadi, persis sama. Ada tulisan ayam goreng, cuman nah ini yang bikin aneh. Kalau tadi itu warungnya itu kayak lebih tua gitu loh, tua. Terus apa namanya tuh, ada spanduknya juga udah kumal. Tulisan ayam gorengnya itu 70% terbaca, 30% itu naluri baca aja. Jadi asumsinya adalah itu ayam goreng, tulisan ayam goreng. Ini enggak, ini spanduknya bagus, warungnya ya bagus, lampunya terang, dan ada mobil lain. Ada mobil-mobil lain di situ. Nah itu kan jadinya gimana ya? Si Bambang sama Sapta ini kan mikirnya, wait. Ini yang bener yang tadi apa yang ini sih kayak gitu. Jadi kenapa gitu, ditanya sama si Alham yang bangunin, enggak wes kayak gitu. Pas masuk ke dalam, yuk, coba kita pastikan kalau warung ini berbeda dengan yang tadi. Dengan cara apa? Masuk ke dalam dan memastikan penjualnya. Pas masuk ke dalam, wah mampus sudah. Si Bambang sama Sabtu ini
diem yang penjualnya sama persis. Cuman nah bedanya ini, kalau yang warung tadi yang di tempat Usang tadi itu tampang ibu-ibunya kan muram. Ini ibu-ibunya sama, cuman ceria mukanya. Dan anak laki-laki yang umur-umur kelas 6 SD itu tidak dalam kondisi inilah cacat mental, tidak, normal biasa, malah lagi jalan-jalan biasa di sekitar warung. Dan di dalam warungnya itu ada pengunjung lain, ada lagi pada makan ayam goreng dengan lahapnya. Dan tidak ada ini ayam gorengnya nggak yang seperti yang dilihat tadi, ya biasa ayam goreng biasa. Jimmy lagi makan, malah Sabta udah baru selesai, ayo pesen dang makan gantian kayak gitu. Lah kan bingung gitu si Bambang Eko sama Sabta ini bener gak sih, makan gak sih gitu. Jadi garuk-garuk pas ngelihat tatapan mata ibunya, somehow ya ibu itu kayak merekognisi mereka berdua. Jadi langsung nunduk, langsung cepet nunduk. Enggak lah, aku nggak makan kayak gitu. Ditolak sama si Bambang sama Sabta. Loh kenapa? Udah enggak nanti aja kayak gitu. Masuk mobil, aku masuk mobil dulu kayak gitu. Masuk mobil aja, terus ya udah Jimmy sama Sabta Jimmy sama Alham itu kebingungan. Apa? Iya, arek loro, gimana itu anak dua kok malah nggak mau makan? Udah biarin lah. Ya udah. Kalau kita kan yang penting kita supirnya gitu. Jadi si Bambang sama Sabta langsung meringkuk di belakang, ketakutan mereka. Ketakutan tapi tidak ditunjukkan ya. Jadi kayak aduh ini nggak benar. Udah kayak gitu aja. Nah, tapi kan dibingungkan ya sebetulnya. Ini yang benar yang mana nih kalau dari sisi apa yang dialami tadi dikomparasi ya. Ini siapa yang benar nih, yang tadi apa yang sekarang? Habis warungnya sama persis. Yang jual sama persis juga. Wah, ini bingung ini udah. Mereka terus udah tidur aja lagi dalam kondisi perut tadi sebenarnya sudah terobati ya, udah oleh tidur itu rasa laparnya sedikit terurai lah. Kan suka gitu ya, kalau kita lapar tidur, di bawah tidur hilang juga sebetulnya laparnya gitu. Nah akhirnya diputuskan untuk mereka tidur sambil nungguin si Jimmy sama Alham balik. Terus mereka pura-pura tidur, terus udah yaudah jalan langsung mereka. Jalan udah nggak peduli lah, udah si dua orang yang di belakang nggak peduli, Jimmy sama Alham juga udah nyopir nggak peduli. Nah di tengah jalan itu kebangun lagi si Bambang sama Sabta ini bangun. Saat bangun tiba dilihatin ngelihat ke sekeliling, oh pom bensin. Jadi mereka berhenti di pom bensin untuk istirahat. Tapi ternyata Jimmy sama Alham juga tidur. Terus ditepok-tepok, bangun. Ini kita ngapain di sini gitu. Nggak ada yang bangun itu. Nah pas lagi ini pom bensin biasa loh ya. Pom bensinnya real gitu maksudnya, karena ada terlihat ada truk yang masih ngisi BBM, tapi tidak banyak karena mungkin udah lewat tengah malam deh. Bahkan bingung sih, loh ini bangun gitu. Ini di mana gitu? Nggak ada yang jawab, nggak ada yang bangun. Itu si Alham maupun Jimmy tetap tertidur. Yang bangunin tuh Sabta sama Bambang gitu. Terus betapa kagetnya, tiba-tiba kedengaran suara ayam. Kayak mungkin suara pagi kali ya. Jadi udah mereka nggak ngelihat jam, kayaknya udah pagi. Ada suara ayam berkokok. Ya suara ayam berkokok lah. Makin lama suara itu kok makin keras. Pas begitu mereka ngelihat ke depan, itu ada si ibu-ibu penjaga warung tadi sama anak kecil dalam kondisi yang pertama tadi, yang muram, yang satu anaknya agak cacat mental. Tapi si anak ini pegang ayam, ayamnya bunyi kok kayak gitu loh, berkokok ayamnya. Langsung wah, Bambang sama Sabto langsung kayak pelukan, tutupan muka ke belakang, kayak sampai udah ngejeblak di kursi. Saking takutnya meringkuk tutupan muka itu. Mereka udah nggak berani itu sampai suara ayamnya itu karena berkokok terus ya, sampai hilang. Mereka ini terlelap, saking lelapnya. Udah bangun udah terang. Nah itu udah mendekati Jogja, udah nyampe mana gitu, udah mau deket Jogja lah. Melek langsung, udah nyampe ya, wah turu terus ya gitu. Si Jimmy itu saya ngamuk gitu loh, tidur terus ya gitu kan.
nih gila sampai pagi loh kita loh. Kok bisa selama ini ya perjalanannya itu? Nggak tahu kayak kita nyasar tadi. Kamu mungkin jalannya kepelanan itu mungkin pas di daerah Dampit tadi. Habis ya gimana, jalan berliku bekas hujan, ya itu membuat mereka mungkin paling cepet berapa sih, 40-50 berapa, nggak berani lah yang sampai cepet banget, nggak mungkin ya. Mungkin itu yang membuat perjalanan tuh terasa begitu lambat. Ditambah tadi tuh sempet ngaso, tapi pas lagi Jimmy dituduh sama Bambang, kamu yang salah, orang kamu ngaso di pom bensin. Si Jimmy sama Alham celingukan, siapa yang ngaso di pom bensin? Jadi nggak ada yang ngaku lah. Sabta sama Bambang kan bingung, celingak-celinguk, apa kita tadi berdua mimpi, masa kok mimpinya sama gitu. Wis nggak dibahas lah. Itu udah ini karena kecapean. Jadi ada mereka terus berdiskusi. Di dalam diskusi di mobil itu ada semacam kayak gini, apa malah mereka flashbacknya tuh mundur kejauhan sampai ke Semeru. Jadi kayak apa kita berbuat sesuatu di Semeru ya sehingga kita itu di apa ya, diberikan experience yang kayak gini gitu, paranormal experience yang seperti ini gitu. Terus apa begitu gitu kan ya, ragu-ragu tidak punya jawaban pastinya gitu. Terus ya tidak pastilah si Alham memberikan jawaban atau dugaan yang sedikit medis ya. Jadi kayak kalau kita emang kecapean, kondisinya kita capek banget, kita habis nanjak, habis mendaki, tapi kok dipaksain bablas perjalanan kayak gini, otomatis kan mungkin tubuhnya jadi tidak fit lah untuk ya tidak fit itu, sehingga menimbulkan entah halusinasi atau mimpi yang tidak enak gitu, dan jadi berbaur lah. Itu akhirnya dapat dimengerti. Mereka berempat akhirnya kayak oh ya mungkin bisa jadi kayak gitu. Diragukan lah penambakan tadi, jadi kayak semacam pupus, udahlah lupain aja gitu. Sampai Jogja ceria karena udah terang, emang terlupakan gitu, meskipun mengganjal tapi ya sudahlah, terlupakan lah. udah nggak terlalu dibahas gitu. Nah akhirnya mereka sampai diputuskan untuk sarapan dulu aja tadi kan tadi malam udah makan di warung. Nah sekarang kita cari sarapan, mampirlah di warung gudeg. Standar tuh warung gudeg, pokoknya menjelang Jogja lah, belum sampai pintu Jogja banget, kayaknya deket-deket bandara mungkin, saya nggak tahu sih arahnya dari mana, tapi belum nyampe Jogja banget tuh. Jadi ada warung gudeg, mereka mampir pagi udah pada buka, mampir masuk makan. Nah berempat nih makan, ini seolah-olah cerita sudah berakhir nih. Wah udah nggak ada cerita mistis lagi nih, udah lupain aja cerita di Dampit tadi semalaman. Saatnya makan, saatnya sarapan, makan enak nih mereka berempat. Pas di tengah-tengah makan gudeg, ya hampir habis lah, Jimmy sama Alham mual. Kok aku mual ya gitu. Kalau itu berasal dari makanannya, harusnya Sabta sama Bambang juga kena. Nah ini enggak, ini tiba-tiba si Jimmy itu muntah-muntah kayak kayak gitu. Jadi kayak mau muntah tapi wow, pengunjung lain ada loh yang lain. Tapi yang panik adalah si pemilik restonya gitu, pemilik warung gudegnya. Kenapa tuh kayak gitu? Itu akhirnya muntah-muntah di depan, lari berdua si Jimmy sama Alham ini. Muntah-muntah, wah gitu. Pas dimuntahin banyak bulu ayamnya. Wah, itu kagetnya si Bambang sama Sabta ini. Bulu ayam beneran di muntahannya si ini. Kan bingung, orang tadi gudegnya nggak ada pesan ayam, gudegnya gudeg telur biasa nih, telur krecek itu nggak ada pesan ayam. Mereka berempat tuh muntah-muntah keluar bulu ayamnya. Langsung si pemilik resto itu ngelihat itu si bapak-bapaknya agak aneh ngelihatnya. Jadi pas dihabisin muntahnya maksudnya. Itu kondisinya si Sabta sama Bambang boro-boro nolong. Jadi kayak mereka itu kayak berdiri mematung yang nggak bisa mengambil tindakan tuh, apa ya, kayak freeze lah istilahnya. Saking ininya, takutnya, merinding banget karena ngelihat itu apa yang dimuntahin. Kok bulu ayam banyak banget gitu, tapi kecil-kecil bulu ayam yang kecil-kecil. Langsung teringat apa coba, mereka berdua itu teringat sama bulu ayam kecil-kecil yang belum kecabut di ayam yang mereka pesen di warung yang pertama yang surem itu. Wah itu langsung
semua yang udah mereka sempat lupakan, pupuskan itu semuanya kembali. Jadi kayak memorinya, perasaannya, ketakutannya itu balik ke situ semua di Bambang sama Sapta ya, karena yang mengalami experience yang menyeramkan tadi balik. Nah si bapak pemilik warungnya untungnya ini kayaknya kalau ketemu hal-hal mistik itu pasti ketemu aksiomnya, itu pasti ketemu dengan orang-orang yang bisa juga gitu. Nah si bapak pemilik warung ini kayaknya paham deh, soalnya pas ngelihat dua orang ini muntah-muntah itu bapaknya tuh ngelihatnya tuh kayak ngerti gitu. Akhirnya terus dimuntahin dulu sampai habis, ditabok-tabok gitu bagian punggungnya sampai habis. Begitu habis itu langsung ini minum, dikasih minumnya gitu, dikasih minum si mereka berdua ini. Terus duduk dulu, jangan kemana-mana dulu kayak gitu. Nah terus bapak itu masuk ke dalam kayak lama gitu ini terus si nyuruh mungkin pembantu atau pelayannya itu ngebersihin muntahan, dihilangin gitu. Bapak itu keluar lagi suruh bawa 2 gelas besar itu minuman bening anget, udah didoain katanya. Jadi ini nih diminum untuk netralin gitu. Terus dari penuturan bapak itu karena dianggap mampu mengerti kondisi ini. Jadi si Bambang sama Sapta ini enggak diminta tapi langsung nyertain, Pak ini kayak gini kondisinya, ini bukan dari makanan bapak, ini dari kami kayak gitu. Terus bapak itu bilangnya iya saya tahu kayak gitu, ini habis lewat sini ya kayak gitu, disebutin mungkin tidak spesifik nyebut dampitnya tapi intinya kayak mampir ke warung apa kalian kayak gitu semalam kayak gitu. Loh kok tahu kayak gitu? Bapak ini kayaknya langsung paham gitu, langsung ngerti ini kayak trashback gitu, trashbacknya mundur ke belakang ngelihat nge-tracing ya langsung tahu lah gitu lah. Kayak mungkin kalau kita gampangnya kalau kita lihat film tinggal di mundurin itu garis timelinenya tinggal dimundurin tadi habis ngapain, terus sehingga melahirkan setupnya kayak gimana kok bisa keluar seperti ini kayak gitu, dipelajari mundur. Tapi itu ngelihatnya tentu saja dengan ini ya gambaran teologis lah, supranatural gitu, langsung dilihat, dibaca, ditebak dan betul itu. Jadi tebakannya itu tepat, bener Pak, kami mampir di seperti ini, dijelasin persis oleh si Bambang Eko sama Sapta, persis detail yang mereka alami. Si Jimmy langsung kesel, kok nggak bilang kalau kamu udah mampir ke warung itu? Lah gimana mau bilang, tak pikir kami aja bingung yang real yang mana warungnya, karena di dalam warung itu nggak cuma ada kalian tapi ada mobil lain, ada pengunjung lain yang makan juga gitu. Ya itu ya perdebatan tidak berujung lah, tapi bersyukur karena akhirnya sama si bapak ini jadi katanya sih habis dikasih air itu muntah lagi lah, pokoknya muntah lagi itu nanti kalian muntah lagi, ngeluarin sisa-sisanya ya, residu lah yang terakhiran banget dikeluarin sama dari dalam perut. Ya keluar yang aneh-aneh, tentu saja keluar yang aneh-aneh gitu, yang mengerikan tadi, hal-hal yang mengerikan, bulu-bulu ayam itu tadi. Nah jadi kan ini nggak ngerti lah, nggak bisa dimengerti gitu. Bisa jadi mereka itu masuk ke dimensi lain, tapi dugaannya Sapta ini mereka udah masuk ke dimensi lain itu sejak awal masuk ke hutan inilah, masuk ke jalan berkelok itu, karena nggak ketemu kendaraan lain, terlalu aneh gitu. Jadi kayak ibaratnya sesepi-sepinya tetap ada entah teman di belakang atau lawan kendaraan dari arah berlawanan, ini beneran nggak ada. Dan mereka nggak mengetahui kondisi apapun dari setelah warung sejak mereka tidur gitu. Jadi ya diragukan sekali apakah mereka benar-benar berjalan di jalan manusia normal atau bukan gitu. Ya begitulah ceritanya. Ini cukup panjang juga, tapi saya pas dengar cerita ini aduh jadi ragu-ragu nih kalau mau ke warung dan diputuskan. Ya untungnya sekarang sih ada banyak kayak Indomaret apa ya. Belum pernah sih saya dengar cerita Indomaret gaib. Kalau ada yang punya ya silahkan sharing story Alfamart gaib gitu misalnya. Saya belum pernah ketemu, tapi ya mungkin zaman berubah ketika peradaban semakin maju, populasi makin banyak, jalan makin banyak ditumbuhi oleh rumah-rumah, mungkin itu juga jadi memangkas misteri. Dan yang namanya tersesat ke dimensi lain itu hal yang jamak untuk orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan ini bisa jadi memang karena ada sesuatu yang dibawa dari gunung sih. Tapi sisanya setelah itu tidak ada lagi. Itu kayak dinetralin di warung gudeg tadi. Ya sudah sampai situ ceritanya. Saya tidak mendengar cerita kelanjutannya. Itu kira-kira
teman-teman yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman berminat, saya ulangi lagi, silahkan DM Instagram Padepokan Raga Sukma dan Diari Kemala. Itu saja dari saya, terima kasih, dan saksikan penayangan webtoon Kemala di Line Webtoon pada tanggal 29 Oktober 2021 pukul 22. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.